Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati fi ulumi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yaqtulus salata ahada asyara syai'an. Bab nerangaken tentang perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan salat berarti dari perkara ini nanti panjenengan salatnya batal. Ketika salatnya batal, wajib diulang. Ya. Itu ada 11 perkara. Ada 11 macam yang membatalkan salat. Jadi yang ngelampaui salah satu dari 11, jenengan wajib mengulangi karena batal. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu al-amdu wal amalul qasir wal hadasu wa hudusun najasa wa inkisaful aurah. Perkara yang membatalkan salat dari 11 yang pertama adalah al-kalamu al-amdu, yaitu guneman berbicara al-amdu dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Iki kan kelasnya salatnya bocah cilik. Gini mboten. Salatnya glowean, salatnya omong-omongan. Ya. Satu huruf yang keluar dari ketika salat, satu huruf mawon itu pun batal Bu, yang mengandung arti. Katakanlah huruf E ya. Ini kan sampai huruf E tok batal. Gitu ya. Ngomongin bocah. Terus batal Bu, karena mengandung arti. Ada satu huruf selain kalimat bacaan sholat itu membatalkan al-amdu dengan sengaja, kecuali memang tidak sengaja. Jangan batuknya mungkin membentuk kata apa, yang jelas sesuatu itu tidak sengaja itu bukan membatalkan. Berbeda ketika di sini kan yang membatalkan adalah guneman berbicara dengan sengaja. Wis jelas salatnya udah cilik. Ya. Memang terjadi suatu hal yang lucu ketika salat, wong tua ngomongi bocah cilik tapi wong tuane wis salat. Salat bisik wae. Lagi salat sebelah bocah cilik sih. Kakine ngomahi putune. Jadi, ketika menyampaikan satu huruf saja batal, apalagi lebih. Salat utang ngomong, dori kan ngomong banget. Berarti batal kabeh kowe. Jadi, yang harus dipahami adalah berbicara ketika salat itu batal meskipun satu huruf. Ketika ada pertanyaan, makanya ketika kita sholat diupayakan jangan mengucapkan kalimat meskipun itu berbahasa Arab. Misal sebelah antum jenengan alhamdulillah, ini ampun kiamat dijawab. Atau wain alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah, niku ampun. Tidak dianjurkan. Ketika sholat ada orang wain, ada orang antum, jenengan ya kuwe resikone wong latah nggih. Ana gluduk wis munine warna-warna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akeh banget. Meskipun itu berbahasa Arab. Ini mengantisipasi terjadinya batal. Pada poinnya yang nomor pertama adalah berbicara dengan sengaja. Sehuruf batal napa malih luwih. Ngomong bisik bae dene wis batal kowe etok wis batal. Niku nggih al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Yang kedua wal amalul kasir, yaitu bergerak dengan pergerakan yang banyak, yang masif. Jenengan dicontohkan yang jelas itu ketika panjenengan sholat berjalan 3 langkah. Jirolu kan batal 3 kali berturut-turut.
Mulane anggar termasuk ngate-ngate anggar jenengan salat kok gatel kukur-kukure ke diakali. Aja kaya piye. Siji, loro, telu wis. Lebih dari 3 batal. Mulane hati-hati sing jenengane salat gerakan-gerakan itu tidak boleh ada gerakan-gerakan besar. Gebuk, ngampleng, misal nabok, nah niku bisa membatalkan salat. Apa maning mlaku mulane anggar seorang imam yang batal, maka makmum di belakangnya supaya maju menggantikan imam yang batal. Itu ada caranya, cara jalannya. Setiap satu langkah berhenti. Misal kau membutuhkan 2 langkah, 1 langkah berhenti, 1 langkah lagi ke depan. Yang penting posisi imam itu lebih ke depan. Tidak harus di depan banget. Misal kau membatalkan. Adapun kepengen sesuai dengan tempat sujudnya posisi imam yang batal, maka boleh memposisikan tempat langkah sujudnya itu berdasarkan misal kudu 3 langkah ya aja langsung jelek kados niku, tapi 1 langkah berhenti. Niku nggih, terpaksanya seorang makmum yang harus berjalan ke depan atau lagi sholat jamaah di depannya softnya itu batal sehingga melompong. Ya, yang di belakang maju. Caranya ya nganggo ilmu fikih 1 langkah berhenti sampai tepat kepada barisan soft. Orang kaya mlaku beng jiglang kaya galengan ya Pak. Jelek lah. Nah, ketiga gerakan yang besar itu saged membatalkan sholat. Pun. Jadi anggar gatel biasanya dak kali paku gatel nang pipi nang ngene nang lemude aja tetapok. Ya padane gatel nang ngene wis pokoke anggo jenengan kok ngukurine 0 4 lah batal. Maka harus diakali. Plak dicekel, lah sing udik-udik siji. Nah, kayak iki. Niku mboten batal. Nggih. Jadi ki panjenengan anu rahasia tetep warai. Jadi plok, nah gatel kayak gitu. Rahasia umum. Jadi napa? Mboten ukur-ukur ben carane. Misal itu terjadi seperti itu. Ya, artinya kita menjaga gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya, wal amalul kasir. Nah, itu karena pergerakan yang terjadi karena berulang-ulang. Pun itu membatalkan sholat. Kemudian wal hadasu. Panjenengan ketekan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Lagi sholat, ketekan hadas, misal hadas kecil ya panjenengan kentut, ya ngentut batal, meskipun orang moni Pak, apa maning moni, sing orang moni batal. Jenengan sing jadi sesuatu yang membatalkan butuh kejujuran itu ketika hadas kecil. Jenengan ngentut, jenengan misal mengeluarkan air kencing meskipun seket-seketan nyong beser ya. Lah misal niku 1 tetes saja itu membatalkan. Hadas nggih hadas kecil. Niku membatalkan. Hadas besar apa bisa pada sholat bisa saja. Seorang perempuan tiba-tiba ya darah haidnya keluar. Itu membatalkan sholat. Atau bisa atau tidak hadas besar ketika lagi sholat air maninya metu. Intinya ketika hadas besar ataupun hadas kecil itu membatalkan sholat. Jadi penanganannya hadas kecil anggar ngentut cukup wudhu maning diulangi sholatnya. Tetapi ketika kencing itu berarti yang harus dilakukan adalah membersihkan atau mengganti ya dalemane gue sing terkena air kencing ya. Kemudian jenengan cebok, wawik, ya istinja. Jadi panjenengan mensucikan dari air kencing itu. Jadi ada tahapannya. Boten anus genah cret nguyuh purwudu tok itu tetap batal karena masih
membawa najis harus diganti diwawiki niku prosesnya. Tapi anggar kentut cukup kudu maning. Mboten usah wawik niku anggar kentut. Nah, apa maning hadas besar. Anggar wong wadon haid ya wis utang salat kuwe ngulangine kok anggar wis suci. Itu saja harus mandi besar. Itu hal-hal yang harus dikerjakan ketika kedatangan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ketekan hadas kecil itu batal sholatnya. Kemudian wahudusun najasah, kedatangan najis yang tidak dimakfu. Jadi jenengan sholat dihukumi batal ketika ketekanan najis, misal kejatuhan bangkai cicak. Nah, batangnya cicak mati. Oh jenengan tiba nang dhuwur kubluk ya. Kemudian jenengan sampai sholat selesai berarti sholatnya batal karena kejatuhan bangkai. Tetapi ketika jenengan ketiban batang cecek kemudian bisa menyingkirkan, itu tidak membatalkan karena bisa menghilangkan. Atau kotoran cicak yang kering ataupun basah karena termasuk kotoran najis yang dimakfu. Jadi ketiban tai cecek bisa menghilangkannya, itu tidak membatalkan. Tapi anggar jenengan sedawaning sholat ternyata bar sholat nguduna kupluke kok ana tai cecek, berarti sholatnya batal. Nah, karena apa? Wa hudusun najasah, ketekanan najis yang tidak dimakfu. Bisa lagi sholat sebelah bocah cilik karena masih balita ngompol atus niku ngelendot teng jenengan, itu kedatangan berarti ketekan najis yang memang harus disucikan, maka panjenengan sholatnya batal. Harus batal kudu diulangi. Harus batal mboten diulangi berarti sholatnya dereng gugur. Pun. Jadi nomor 4, ketekan najis yang tidak bisa dimaafkan. Kalau najisnya bisa dimaafkan seperti tai cecek, bangkai cecek, ketika kejatuhan kok bisa mengantisipasi atau buang atau ngelepat, nah itu sholatnya tetap sah. Ini sekaligus pertanyaan ini. Tetapi ketika tidak bisa dihindari maka batal. Kemudian yang selanjutnya wangkisyafu al-aurati, terbukanya auratnya jenengan terbuka ketika sholat. Misal panjenengan ketika sholat anginnya gede ya, sholat yang lapangan sih, sarungnya nglingkap, ya nun sewu jenengan misal pas lagi ora ngagem jeroan, sehingga auratnya kelihatan, kita cerita wong lanang atau seorang perempuan ketika ada angin, ketika panjenengan langsung nutupi segera maka tidak batal. Tetapi jenengan ketika sholat auratnya terbuka kemudian tidak mampu menutupi maka sholatnya batal. Apa maning sholatnya sudah jelas-jelas abdi tutupi kepriwong kena sarungnya lagi sholat bedah bu, anus angel bedah. Jadi pas lagi rukuk, berat sarung lawas banget sih. Wis pitung bada. Tunggu bae sarungnya wis lawas sehingga pas lagi rukuk wis nglawi-nglawi sowek. Nah, jenengan kelihatan auratnya, niku salatnya batal karena tidak bisa dihindari, tidak bisa ditutup. Angin kan nglingkep, ditutup saged boten batal. Tapi anggar batale bedah permanen sehingga jenengan penutupi tetap bedah baik, lah itu sholatnya batal. Berarti panjenengan kalau sebagai seorang wanita yang menyesuaikan, rambutnya mboten angsal ketinggal. Mulane anggar wong wadon sing nganggo ciput ki aman nggih Bu. Jadi rambut itu bagian dari aurat. Bagian dari aurat. Jadi auratnya seorang perempuan ketika sholat itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Jadi selain dua anggota itu semuanya aurat, ya, termasuk rambut, maka harus ditutupi. Pun itu terbukanya aurat membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya wa taghyirun niyah. Yang nomor 6 adalah owaih niat. Owaih niatnya jenengan lagi sholat, niatnya arep metulah. Iki misal contoh, jenengan sholat kok deniati pokoknya nyangar sholat nungguan nang rakaat pira kok lilike nyong teka nyong arep tek batal. Lah pada saat itu juga sudah batal. Nah, atas niku mulane niat ke jeng dolanan. Niat metu bebe ya salate ya aduh arep batal ae ya oke udan wah ngarep udan nyong tek batalan. Berarti batal seketika itu. Hati-hati nggih. Jadi niat. Jadi niat itu tidak bisa untuk ngudolanan, harus mantep ya sampai selesai. Jadi tahyirun niyah, salat tidak boleh ditaklukkan dengan suatu hal. Wah ngar udan, wah ngar wong teka, wah ngar CO dene teka iki. Punya tek batal lah, pulang kasih buka kena lawang ya berarti batal sisa. Begitu. Itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya wastidbarul qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Panjenengan lagi sholat madhep kulon digijik madhep ngetan, ke sholatnya batal tanpa sebab. Jadi anggar oai arah kiblat. Jadi takbiratul ihram itu madhep ngulon, tapi ketika salam madhep ngetan. Oke, berarti batal. Ya nang masjid. Berbeda ketika sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan itu dimakfu. Yang penting misal terjadi di kereta, ketika takbiratul ihram jenengan sholate dalam keadaan menghadap kiblat. Wah ngurus bar takbiratul ihram madhep kiblat, war madhep ngendi-ngendi wong digawang sepur. Ya manut baik. Itu dimakfu. Jadi kok madhep pengetan. Karena apa? Karena darurat. Karena memang posisinya tidak pada umumnya. Karena masjid kan orang digawang ngendi-ngendi. Tapi di kendaraan bisa jadi pertama madhep kiblat, bisa jadi ketika salam menghadap ngetan atau ngelor itu. Itu sakit. Itu mboten napa-napa. Jadi wastidbarul qiblah, membelakangi arah kiblat itu membatalkan sholat. Tapi sholat sing kiblate ora lenceng tetap sah. Ya. Dengan dasar sudah pernah diikhtiari. Ya. Keganu jere kakine nyong ke kiblate merenge sekian. Enggak apa-apa, pernah diikhtiari. Jadi jangan sampai sholat nang hutan kayane ngulune ngan aja kayane pakai ilmu, ada ilmunya. Begitu. Jadi semua itu ada ilmunya. Jadi ketika panjenengan dengan keadaan sadar kemudian sholatnya madhep ngetan di suatu tempat bukan di kendaraan, maka sholatnya batal. Pun perkara yang membatalkan sholat yang tadi yang ke-8 dan ke-9 makan dan minum. Kemudian yang ke-10 walqohata tertawa dengan terbahak-bahak itu batal. Jangan guyu nanti terbahak-bahak. Tapi ketika jangan sholatnya hanya tersenyum itu mboten batalakan. Ya apapun yang membuat dari sholat kok guyu. Tapi nggak sampai kegugu kok nanti moni ya Pak. Batal. Kan kadang saking khusyuke jenengan maca Quran ngerti artine bab swarga di seneng mesem-mesem iki bunga. Ataupun ana maca Quran ngerti artine. Ya. Jadi tidak membatalkan sholat. Tapi ketika tertawa membatalkan. Yang terakhir wariddati, yaitu ketika murtad terjadinya murtad itu membatalkan sholat. Jadi memang keterangannya adalah murtad itu
keluar dari Islam. Ya bisa jadi ketika di dalam sholat jenengan murtad ijik-ijik. Murtad dalam arti bisa jadi murtad sir, ya, tiba-tiba mengakui tidak adanya Tuhan, misal apa ya yuk Gusti Allah ana ya, artinya sesuatu yang mengandung unsur murtad. Nah itu bisa membatalkan sholat, dan ini mungkin kecil terjadinya. Lagi sholat murtad itu kecil terjadinya. Dari 11 perkara yang membatalkan sholat, barangkali ada yang mau ditanyakan. Semoga